kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Maka mereka berkata, apakah pantas kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita. Mas, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Yatno Abbas. Selanjutnya pembacaan arti ayat 48 sampai 50. Monggo Bu Novia, mungkin bisa voice sekalian kabar-kabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keluarga kami di Qatar, alhamdulillah sehat semua. Untuk Indonesia insya Allah juga sehat. Untuk suami ini masih di laut, Mas, mungkin belum bisa gabung. Untuk surat apa ya Mas, maaf tadi terlambat gabung. Surat Al-Mu'minun Bu, ayat 48 sampai 50. Maka mereka mendustakan keduanya, karena itu mereka termasuk orang yang dibinasakan. Dan sungguh telah kami anugerahkan kepada Musa kitab Taurat, agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai suatu bukti yang nyata bagi kebesaran kami. Dan kami melindungi mereka di sebuah daratan tinggi, tempat yang tenang, rindang, dan banyak buah-buahan, dengan mata air yang mengalir. Ampun Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bu Novia. Untuk qiraah dan pembacaan arti malam hari ini selesai sampai ayat 50. Ini Ustadz yang enten kabar ya Mas? Amin. Sampun Mas. Sampun. Mungkin sudah bergabung atau belum untuk Mas Ma'ruf? Ya tadi sudah ada kabarnya. Belum, Mas Amin. Oh belum ini. Iya. Belum. Mungkin bisa dilanjut untuk kabar-kabari Bapak Suwarno. Mungkin bisa voice Bapak untuk kabar-kabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat. Nggak kurang apa-apa, Mas. Ini lagi masih sendiri, Mas. Kawannya belum datang. Nggih, Bapak. Suaranya macet-macet. Itu aja, Mas. Nggih. Itu aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Suwarno. Selanjutnya kabar-kabari mungkin bisa voice Bapak Mukhalil. Mohon maaf, Mas Roy, saya potong. Nggih. Sampun bergabung nggih, Mas Amin. Nggih. Absen sudah Mas Amin? Sudah 21 nih. Nggih. Nggih, sudah. Nggih, saya Matur Mas Asroi nggih. Nggih, Mas Amin. Update ayat sekalian nggih dulu. Nggih. Siap. Nggih, saya update nih Mas Amin. Enggak, Mas Ma'ruf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Suara belum ada, Ustaz. Belum disambungkan ke audio nggih. Pakai data atau wifi yang itu, Ustaz. Untuk mikrofonnya belum ada, Ustaz. Suara belum ada dari Ustadz ini. Belum tersambung ke audio mungkin, Ustadz. Mikrofonnya tidak ada nih. Nih, baru disambungkan. Iya, assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar? Bisa, Ustadz, alhamdulillah. Iya, maaf ini HP-nya yang kemarin rusak. Kemudian gantinya harus pakai tablet ini sehingga ngaturnya jadi tidak seperti biasanya. Oh, iya. Mulai sendenan dan sebagainya ini numpuk barang dari. Terlalu besar nggih, Ustadz? Iya. Nah, ini bisa. Untuk suara saya bisa didengar jelas nggih, Ustadz nih? Bisa, bisa. Oh, iya, alhamdulillah. Sebelum ini kameranya kok kayak madepnya menceng atau gimana? Mungkin karena miring tabletnya nggih, Ustaz. Tabletnya udah jejak ini. Mungkin harus menghadap kamera atau bagaimana, Ustaz? Dan kameranya mungkin di mana? Iya, agak miring, Ustaz. Jadi kan kayak miring banget ini. Iya. Nah, ini digeser lah, geser ini. Nah, itu. Seperti itu. Ya, segini aja. Bagaimana kabarnya Ustadz dan keluarga? Baik, Mas, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang lain juga begitu. Alhamdulillah. Sebelum dimulai melaporkan yang tergabung dalam Zoom meeting ada 24 saudara Ustadz. Ya, alhamdulillah. Yang dari Korea ada 6, dari Jepang ada 3 saudara, dari Taiwan 1 saudari, dari Hongkong ada 2, dari Qatar 1. Mas Fahri yang di Finlandia izin sakit Ustadz katanya. Iya. Ya mungkin karena cuaca ekstrim nih. Dan sisanya dari Indonesia Ustadz. Selanjutnya bisa dimulai Ustadz. Baiklah teman-teman semuanya yang sudah online, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustadz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan atau sudah tidak ada? Pertanyaan tidak ada, Ustadz. Baik, kalau begitu kita baca lagi ayat yang ke-40. Kita akan perluas, perjelas pembicaraan kita tentang itu. Minggu lalu masih sangat terbatas. Oke, silakan. Ayat 40, Ustaz.
Ya, masih ayat 40 kita bicara lebih dalam tentang itu. Al-Hijr nggih. Al-Hijr, Al-Baqarah. Oh nggih Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Ya, jadi kita perhatikan di situ di dalam firman Allah itu, ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ya, khitabnya yang diseru oleh ayat ini itu adalah Bani Israil. Ya, secara tekstual yang diseru adalah Bani Israil. Akan tetapi sebenarnya kalau kita bicara tentang kontennya, maka seruannya itu secara kontekstual itu berlaku untuk kita juga, untuk siapa saja yang mereka itu sudah mengikrarkan syahadatnya. Ingat bahwa syahadat itu adalah janji setia antara kita dengan Allah. Janjinya adalah kita menghambakan diri kepada Allah, kan itu. Nah, janji Allah kepada kita, Allah akan membebaskan kita dari siksa api neraka. Ada dalam hadis kaitannya dengan itu, pada Al-Quran juga banyak ayatnya. Bagi orang yang beriman kemudian beramal soleh, saya akan dimasukkan surga kekal selama-lamanya dan sebagainya. Nah, yang diseru di sini adalah Bani Israil yang secara tekstual, tetapi secara kontekstual ya untuk orang-orang beriman, untuk kita juga. Jadi, karena kita sudah berikrar janji setia kepada Allah, gitu. Nah, isinya yang pertama di situ adalah uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Jadi supaya Bani Israil itu atau kita semuanya ini sebenarnya senantiasa ingat kepada Allah. Ya, supaya ingat kepada Allah, jangan sampai lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, ya kita lupa kepada nikmatnya Allah, akhirnya kemudian menjadi orang yang tidak bersyukur alias kufur, kan gitu. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 itu kita diseru langsung oleh Allah. Kita sekarang belajar ya. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, kan itu. Coba dibaca. Surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, fadhkuruni adkurkum, kata Allah begitu. Artinya hendaklah kalian itu mengingat aku agar aku juga mengingat kalian, kan itu. Artinya apa? Artinya semua orang itu betul-betul harus senantiasa ingat kepada Allah, gitu, supaya Allah juga mengingat kita. Artinya ketika Allah itu ingat kita, itu tentu saja limpahan barokah itu akan mengalir ke kita. Kalau betul-betul ingat kepada Allah. Ingat dalam hal ini tidak hanya sekedar ingat saja, tetapi tentu saja ingat yang kemudian disertai dengan ketaatan. Kalau ingat kemudian maksiat itu namanya tidak ingat, bukan maksudnya ingat seperti itu, gitu. Kalau ingat kok kemudian malah maksiat kepada Allah, itu artinya kita melecehkan Allah. Ya,
yang benar tentu saja ingat yang disertai dengan ketaatan. Kenapa? Karena ketika kita ingat Allah itu, kita ingat janji kita kepada Allah untuk menghambakan diri kepada Allah yang sudah diingatkan oleh Allah sehari 24 jam itu sebanyak 17 kali minimal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bukan yang lain-lain, itu saja. Artinya ketika kita ingat kepada Allah, kita ingat janji kita kepada Allah yang seperti ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan yang lain-lain. Kalau soal caranya menggambarkan diri seperti apa dan sebagainya, nanti ada dalam jawaban ihdinas siratal mustaqim dan sebagainya yang sedang kita pelajari ini. Itu adalah termasuk menghindari apa yang tidak diperbolehkan. Sifat-sifat apa, sifat-sifat Bani Israel yang tidak diperbolehkan ada pada diri kita. Nah, sifat dari orang Yahudi yang disebut oleh Rasul sebagai al-mautub, dan juga sifat dari orang-orang Nasrani yang disebut oleh Allah sebagai Abdul, kan itu yang sedang kita pelajari. Ya, maka dari itu jangan sampai kita ya menganggap bahwa ayat ini itu kan ayat untuk Bani Israel. Tidak hanya untuk itu. Tidak hanya untuk Bani Israel, itu untuk pelajaran bagi kita semuanya agar kita ya menghindari apa yang dilarang oleh Allah dan juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dari kelihatannya itu perintahnya sederhana, ya supaya kita mengingat Allah. Tetapi kunci kebaikan setiap orang beriman itu pada kata mengingat Allah itu, ada esensi dari mengingat Allah itu. Ada kalau kita lupa kepada Allah, Allah melupakan kita, kan gitu ya. Coba dibuka surat Al-Hasr ya. Ayat yang ke sekitar 19-20 gitu silakan. Kalau kita melupakan Allah, ya Allah melupakan kita. Di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ya. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Ya. Dan itu diklasifikasikan oleh Allah sebagai orang fasik yang seperti itu. Artinya kalau kita melupakan Allah, ya artinya kemudian hidup kita diwarnai oleh kemaksiatan karena lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, itu artinya hidup kita itu bukan dalam rangka penghambaan diri kita kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, artinya hidup kita itu semaunya, kan gitu. Nah, kalau hidup kita semaunya, tentu saja kita akan menjadi orang yang pelanggar janji kita kepada Allah, dan itu termasuk orang yang fasik tadi, kan itu. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti mereka itu. Siapa mereka itu? Ya, Yahudi Nasrani, Bani Israel tadi gitu, lupa kepada Allah. Dari sisi para pemuka agamanya, mereka dengan sengaja ya memalsukan ayat-ayatnya, membuat kitab baru dan mendakwi diri itu adalah kitab dari Allah. Dari sisi umatnya sendiri, mereka hanya taklid buta. Ya, orang taklid itu sebenarnya tidak menggunakan pikirannya, hanya ikut-ikutan saja. Ya, padahal kita tahu beberapa kali kita bahas yang namanya pikiran manusia, otak manusia, kecerdasan manusia. Itu levelnya itu bertingkat sampai tinggi, dan kita diharapkan mampu untuk
menjaga level yang paling tinggi, ya, dari yang paling dasar mengingat, kemudian yang kedua di atasnya adalah memahami. Kalau memahami itu butuh mengingat, dan gitu. Tetapi mengingat itu tidak butuh memahami. Ingat lebih di atasnya sendiri, di atasnya lagi ada mengaplikasikan atau melakukan, mengerjakan. Kalau kita sudah belajar ucapan-ucapan sholat, ya, doa-doa sholat, ucapan sholat, ya, kemudian kita sudah belajar gerakan-gerakannya, kemudian tidak kita praktekkan, ya lali, lupa gitu ya. Prinsipnya kan I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand, kan gitu. Saya mendengar, saya akan lupa. Ya, saya melihat, saya menjadi ingat, dan ketika saya mengerjakan, saya akan menjadi paham. Maka ada level zikrullah yang sifatnya hanya ucapan atau ingatan saja, tetapi juga ada level zikrullah yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, di samping ucapan juga perbuatan nyata, kan itu. Termasuk zikir akbar itu adalah sholat tadi, gitu. Nah, begitu juga kemudian meningkat berikutnya di atas level mengerjakan tadi ada level menganalisis. Ya, menganalisis artinya kemampuan untuk memilah-milah persoalan menjadi bagian-bagian dan mengelompokkannya. Kemudian melihat hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, di situ para ahli hadis, ya, tafsir Quran dan sebagainya harus pandai mengelompokkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang sejenis, satu kelompok gitu. Ya, kemudian satu bisa menjelaskan yang lain, satu ayat bisa menjelaskan yang lain, bahkan hadis juga itu bisa menguatkan satu terhadap yang lain. Tentu yang pertama tidak peduli itu apakah hadis sahih atau hasan atau dhaif dan sebagainya, bahkan maudhu, kumpulkan dulu jadi satu, baru kemudian dipilih dan sebagainya. Kalau semuanya dhaif atau maudhu dan sebagainya, ya sudah dibuang, itu berarti bukan berasal dari Rasul. Tetapi kalau di situ banyak hadis-hadis yang dhaif, ternyata juga ada yang hasan, dan yang hadis hasannya bisa menjadi syahid terhadap hadis yang dhaif tadi, maka kualitas sanad dari hadis yang dhaif tadi bisa meningkat ke hasan li ghairihi, apalagi kalau ada yang sampaikan itu. Para ahli hadis pandai di dalam menganalisis hadis-hadis tadi, bahkan tidak hanya dari sisi matannya, ya, makna hadis yang kita bicarakan ini, tetapi juga dari segi sanadnya, mampu mengelompokkan ini sanad-sanad yang kuat, ini sanad-sanad yang lemah, bahkan ini sanad-sanad yang biasa meriwayatkan hadis palsu misalnya. Nah, para ulama ya salaf yang dulu ya awal-awal dulu gitu sudah memberikan contoh kepada kita semua untuk pandai menganalisis seperti itu. Tetapi mana sekarang kajian yang kita hadapi yang kemudian mengajarkan kita untuk pandai memanfaatkan kecerdasan otak kita untuk menganalisis? Sangat jarang kan gitu. Kemudian berikutnya ada level berikutnya, level kelima, itu namanya mengevaluasi, menilai. Bahkan kita menjadi ketakutan karena kesalahan berbagai orang yang mengatakan kita tidak boleh menilai orang lain. Coba saya ngomong, tidak boleh menilai perbuatan orang lain, nah gimana kita bisa menilai perbuatan baik atau buruk, benar atau salah? Harus dinilai. Kalau kita tidak boleh menilai perbuatan orang lain, bagaimana kita bisa melaksanakan hadis yang mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubah dengan tangannya. Kemungkaran, melihat kemungkaran, satu perbuatan itu kita bisa kategorikan sebagai mungkar kalau kita itu melakukan proses evaluasi.
membandingkan perbuatan tadi dengan sistem nilai yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Kalau bertentangan dengan itu bisa masuk ke dalam kategori mungkar tadi. Nah kalau mungkar kemudian kita diperintah value warrior, hendaklah dia merubahnya biadi dengan tangannya. Fa'ilam yastati fabiqolbi, seandainya dia tidak mampu maka dengan lisanihi, dengan lisannya, ucapannya. Fa'ilam yastati fabiqolbi wadhalika adhaful iman. Jika tidak mampu dengan hatinya, dan yang itu namanya selemah-lemah iman. Tidak cukup sampai di situ, ya, maka kemudian meningkat lagi sampai ke tingkat yang tertinggi, kemampuan untuk mencipta. Nah, kemampuan mencipta ini banyak digelar oleh para sahabat, terutama panglima perang, di dalam mengatur strategi perang. Yang kita tidak banyak mendapatkan strategi perang, atau mereka tidak banyak mendapatkan strategi perang dari Rasulullah, tetapi mereka pandai melakukan improvisasi, modifikasi, ya, cerdas untuk membuat sesuatu yang baru, menciptakan cara yang baru, dan tanda petik menciptakan cara yang baru untuk memenangkan pertempuran itu, sehingga pasukan yang kecil ditakuti oleh pasukan yang besar, dan itu sehingga gerakan dari pasukan yang kecil nampak bagi orang lain seolah-olah itu menjadi 10 kali lipat lebih banyak dan sebagainya. Itu strategi perang. Rasul juga begitu, menggunakan strategi dakwah yang tentu saja dikemampuan untuk mencipta. Tidak hanya dakwah dengan lisan saja, tapi ternyata Rasul juga menulis surat. Itu juga strategi perang. Kan gitu. Ya, ketika dakwah berpesan kepada orang yang diutus oleh Rasul, kamu begini kan, kalau ketemu begini, bagaimana, kalau ini bagaimana, kalau ini. Guys, sahabat sebelum maju dikirim untuk berdakwah. Nah, pimpinan kita amat sangat jarang ini kemudian ketika mau berdakwah kemana, kalau seseorang kemudian berpesan atau mempelajari dulu sasaran dakwah di sana, kelemahannya apa, kekurangannya apa. Kalau kelemahannya dalam bidang ekonomi, kemudian nanti kira-kira solusinya apa dan sebagainya, dipesankan kepada juru dakwahnya, amat sangat jarang. Sudah sibuk dengan urusan organisasi, urusan aktivitas rutinitas sehari-hari, tidak sempat memikirkan itu. Ya, maka amat sangat tergantung kepada kemampuan menciptakan strategi baru untuk dakwah di lingkungan yang baru. Zaman Rasul tidak ada dakwah menggunakan buku. Zaman sekarang dakwah menggunakan buku bisa. Apakah itu printed, apakah itu e-book dan sebagainya, itu buku. Dakwah melalui video sudah banyak. Itu menciptakan cara. Nah, sampai ke level itu gitu loh. Nah, sayang sekali ya kita semua yang belajar ini atau Bani Israel pada saat itu kita bicarakan itu hanya taklid saja, tidak mau menggunakan kecerdasannya ya untuk mencapai kebenaran. Oh, ini palsu, oh ini benar, oh tidak ada itu. Nah, di dalam Islam ternyata luar biasa sejak awal perkembangan hadis itu, ya, sejak awal pengumpulan ayat-ayat Al-Quran menyatukan yang menjadi satu buku dan sebagainya sudah dengan ketat dikontrol dengan metode yang luar biasa seperti itu. Di zaman Rasul tidak ada Quran ditulis dalam satu buku, kemudian di zaman Umar itu dibukukan, dikumpulkan ayat-ayatnya, kemudian catatan-catatannya orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian dibukukan. Ini kemampuan mencipta, ya, menciptakan metode untuk melanggengkan Al-Quran. Pahalanya Umar bin Khattab luar biasa, pahalanya para sahabat itu kalau mau bicara pahala amat sangat melimpah ruah dengan metode itu. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kita ciptakan sekarang? Ya, jadi sekali lagi, fadkuruni adkurkum waskuruli wala tadkurum. Ingatlah kepadaku agar aku ingat kepadaku.
Kalau kita ingat kepada Allah, maka kita beramal dengan amal-amal yang diridhoi Allah. Jadi kita meluruskan kembali kehidupan kita seperti apa yang kita ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka Allah akan menjawab, "Adzkurkum" tadi, aku akan ingat kepada kalian, memberi pertolongan kalian, memudahkan urusan kalian, dan sebagainya dan sebagainya. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kepadaku. Ya, bersyukurlah kepadaku. Kalau kita bicara bahwa orang iman itu sangat menakjubkan dan sebagainya, dia punya dua sifat utama, syukur dan sabar gitu. Ya, maka kita bisa pahami orang yang tidak beriman itu tidak akan punya rasa syukur. Ya, maka terus diingatkan kembali supaya kita bersyukur. Ya, tentu saja bersyukur dan kita diberi keimanan oleh Allah. Ya, kenikmatan yang luar biasa itu ada tandingnya. Ya, bersyukur kita sudah dibimbing sampai sejauh ini dan sebagainya oleh Allah. Bersyukur bala waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepada aku, dan janganlah kamu kufur, alias jangan sampai kamu menjadi orang yang kufur nikmat. Dalam konteks ini kalau kita bicara nikmat, nah kita melihat sekarang apa yang dipesankan oleh Allah kepada Bani Israel. Bani Israel itu supaya ingat kepada Allah itu dan ingat kepada Allah itu, maka kita juga diperintah bukan oleh Allah untuk bersikap sama seperti ini. Ya, kemudian ya bani Israil adzkuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepada aku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu. Ya, jangan menuntut hak dulu tanpa mau melaksanakan kewajiban kita. Kita yang harus melaksanakan kewajiban kita dulu untuk menghambakan diri kepada Allah, ya, supaya kita nanti diberi pertolongan Allah, supaya kita nanti dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka dan sebagainya. Kita laksanakan dulu. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janjimu kepadaku apa? Minggu lalu kita bahas di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83, itu ternyata janjinya Bani Israel pada Allah itu yang menyembah Allah, sama seperti syahadat kita. Artinya kita juga mendapatkan perintah Allah dari diingatkan janji kita oleh Allah di sini, supaya kita memenuhi janji syahadat kita. Agar supaya Allah juga memenuhi janjinya. Allah sudah pasti akan memenuhi janji kalau kita itu betul-betul memenuhi syarat untuk menerima janji itu, yakni melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kan itu. Wa iya ya Rabbi, dan hanya kepadamu hanya kepadaku, wa iya ya Rabbi, kalian takut, kan itu. Artinya apa? Artinya hanya orang-orang yang takut kepada Allah lah yang bisa melaksanakan dua perintah yang ada di depan tadi. Yang pertama adalah mengingat nikmat Allah, artinya menghargai nikmat yang telah diberikan oleh Allah, sehingga kita menjadi manusia yang bersyukur kepada Allah. Syukur dalam arti taat kepada Allah. Dan kedua, memenuhi janji, ada betul-betul menghambakan diri secara konsisten kepada Allah. Maka pertolongan Allah akan datang, kan gitu. Jadi kalau hidup kita itu rekoso, kesayek, kesulitan, membelit, susah untuk mendapatkan solusi dan sebagainya, coba dikoreksi kembali penghambaanmu kepada Allah. Ya, para ulama sering mengatakan, coba dilihat sholatnya, dikoreksi sholatnya. Ya, saya khawatir kalau kita mengatakan dikoreksi sholatnya, itu nanti kita terjebak kepada ritual sholatnya itu, gerak dan ucapannya.
Ya, bukan esensi dari sholat, yakni menghambakan diri kepada Allah sehamba-hambanya sampai kita diperintahkan untuk ya bersujud, meletakkan wajah kita di tanah. Jadi dikoreksi tauhid kita, dikoreksi penghambaan kita kepada Allah. Apakah betul kita sudah melepaskan, mengecilkan hal-hal yang sifatnya duniawiah itu untuk membesarkan asma Allah, sehingga hal yang tengil, meringkil, remeh temeh dan sebagainya itu betul-betul tidak mengacaukan kehidupan kita. Yang besar akan kita besarkan, yang terkait dengan akhirat, yang kecil juga harus kita injak, kita kecilkan. Itu kalau orang sholat seperti itu. Itu kalau orang menghambakan diri kepada Allah. Yang besar itu hanya Allah saja, Allahu Akbar. Yang berhak mendapat pujian karena kehebatannya, karena kemuliaannya, karena apapun yang hebat-hebat itu, ya hanya Allah saja. Jangan kita hanya ciptaan Allah menjadi hamba yang tidak punya apa-apa, ya. Kemudian kita merasa kita berhak untuk dihormati oleh A, B, C, D. Kok dia tidak menghormati saya, kok ini itu dan sebagainya, kok ini itu, kok tidak menempatkan saya pada ini itu dan sebagainya. Itu sudah bisa masuk kategori syirik gitu. Ya, harusnya betul-betul kita menyadari bahwa diri kita itu tidak ada apa-apanya kecuali mendapatkan pertolongan Allah. Selesai gitu kalau begitu kan itu kan. Jadi kecilkan yang memang seharusnya dikecilkan dan besarkan yang memang seharusnya dibesarkan. Kalau segala sesuatu yang terkait dengan hal yang duniawi ya itu tidak perlu kita sampai ruwet bundet mikir, sederhana saja. Ya, yang harus kita besarkan, junjung tinggi dan betul-betul kita harus cari solusinya dengan usaha yang luar biasa hebat, itu adalah keselamatan akhirat, bukan yang lain-lain. Ya. Nah, untuk keselamatan akhirat itu Allah memerintahkan kepada kita supaya memenuhi janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdi. Ya, dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku akan memenuhi janjiku kepadamu, kata Allah seperti itu. Ya. Jadi hidup kemudian menjadi sederhana kalau kita itu betul-betul ya, hidup di atas tauhid, di atas landasan tauhid. Ya, betul-betul dengan kesadaran penuh bahwa kita itu adalah hamba Allah. Jadi tidak dibuka kesempatan sedikit pun atau waktu selintas pun ya untuk kita merasa menjadi orang penting, merasa menjadi orang hebat, merasa menjadi orang yang lebih dari hamba Allah yang lain dan sebagainya, tidak dibuka kesempatan sama sekali. Karena segala sesuatu yang sifatnya duniawi ya, apakah itu harta, kekayaan, jabatan, posisi sebagai katakan seorang bupati, gubernur, presiden atau imam atau apapun dan sebagainya, itu tidak ada apa-apa. Imam pun masuk neraka bisa kalau dia tidak adil. Maka poin pertama ketika Rasulullah memberitakan tentang 7 orang yang mendapat naungan, pada saat tidak ada naungan lain selain Allah, itu adalah imam yang adil. Gitu. Jadi tidak ada yang bisa kita banggakan, semuanya yang kita miliki itu berpotensi untuk menghancurkan kita, memasukkan kita ke dalam neraka kalau tidak kita sikapi dengan baik. Maka kalau Allah mengatakan amwal kemudian aulad dan sebagainya itu menjadi fitnah, istri dan sebagainya, keluarga atau apapun menjadi fitnah, itu yang seperti itu. Keluarga, sanak, famili, harta ya, yang kemudian kita salah mensikapinya, yang seharusnya mereka itu kita pergunakan ya untuk menggambarkan diri kepada Allah, untuk mencapai kebahagiaan keselamatan akhirat,
tetapi kemudian kita salah jalan, salah sikap kepada harta, anak, keluarga, istri maupun yang lain-lainnya, ya, sehingga justru malah menjerumuskan kita ke neraka kalau sampai seperti itu. Ya, maka apapun yang kita miliki, gitu ya, dalam tanda petik sebenarnya hanya titipan dari Allah saja. Apapun yang kita miliki itu betul-betul harus kita manfaatkan untuk mencari keselamatan akhirat. Betul-betul harus kita peras tuntas, ya, kita sungguh-sungguh memanfaatkannya untuk jalan Allah, untuk keselamatan akhirat, gitu. Itu esensi yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu seperti itu, bukan yang lain-lain gitu. Dan jangan salah memahami ayat itu. Coba dibuka Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Silakan. Surat Al-Qasas surat ke-28 ayat yang ke-77. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Ya, kita lihat di situ. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhir. Dan hendaklah kalian mencari fima ataka Allahu daral akhir. Dalam apa saja yang diberikan oleh Allah kepada kalian itu, gitu ya. Darul akhirat, rumah akhirat, keselamatan akhirat. Ya. Artinya kita diberi harta, di dalam harta itu ada keselamatan akhirat. Kalau harta itu kita manfaatkan di jalan Allah, kita manfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai kemudian muncul perasaan memiliki yang berlebihan sehingga akhirnya kita mencintai dan cinta kita kepada Allah terkikis oleh kecintaan kita kepada dunia itu. Nah, itu bahayanya dunia itu ya seperti itu tadi. Maka harta yang kita miliki ya itu segera saja, artinya tidak ditunda-tunda, ya, zakatnya dikeluarkan, infaknya dikeluarkan. Ketika ada saudara kita atau siapapun yang berada di sekitar kita yang kita merasa dia membutuhkan dan sebagainya, tidak perlu diminta. Itu tindakan-tindakan yang harus kita lakukan, pembiasaan-pembiasaan yang harus kita lakukan agar kita tidak mencintai harta dunia yang berlebihan nanti sehingga mengalahkan cinta kita kepada Allah kan itu. Nah, begitu juga yang lain-lain, kita memiliki ilmu, bangga dengan ilmu kita dan sebagainya, kemudian dengan ilmu kita kemudian kita menciptakan atau melakukan hal-hal yang memberikan kesan bahwa kita itu hebat agar dipuji dan sebagainya dengan ilmu kita, akhirnya ke neraka yang seperti itu. Ingat 3 kelompok orang yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang kemudian salah niat, beramal karena mengharap pujian dari manusia. Artinya kita salah, ya, kita salah memanfaatkan ilmu tadi. Di dalam ilmu tadi ada surga. Di dalam ilmu tadi ada keselamatan akhirat kita. Kalau kemudian ilmu tadi kita manfaatkan dengan baik. Pertama tentu saja kita pahami, kita amalkan, kita ajarkan kepada orang lain, dan bahkan kita kembangkan. Kalau Allah mengajarkan kita, memerintahkan kita supaya kita mendakwah,
menegakkan Islam ini kepada orang lain, maka kemudian ya kita pahami perintah dakwah itu, kemudian kita melaksanakan apa yang menjadi konten dari dakwah itu, kembali ilallah, ya, kembali kepada Allah, ya, kemudian kita ajarkan juga kepada orang lain gitu ya. Ya, dan bahkan kita kembangkan ilmunya tadi. Kalau Allah tidak bicara tentang metode yang terkini untuk berdakwah di tengah-tengah milenial, kalau Allah tidak bicara tentang dakwah dalam dunia digital, ya, kemudian menjadi kewajiban kita untuk menciptakan metode dakwah digital itu, ya, metode dakwah yang bisa lebih mudah diterima oleh anak-anak milenial dan sebagainya. Itu kewajiban kita untuk mengembangkan. Itu yang dinamakan wabtaghi fima atakallahu ta'ala. Walatan sanasi bagaimana dunia, dan janganlah kamu lupa bagianmu di dunia. Jadi kehidupan dunia itu hanya sekedar jangan lupa saja. Artinya jangan sampai kamu menjadikan kehidupan dunia itu sebagai fokusnya. Karena dunia ini menipu, dunia ini hanya sementara. Dunia ini menipu, akhiratlah yang benar. Dunia ini hanya sementara, akhiratlah yang kekal, dan itu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Allah sudah amat sangat berbuat baik kepada kita, ya. Maka diingatkan bahwa wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Jika kamu jika kamu berusaha untuk menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. La tuhsuha. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu sudah amat sangat banyak sekali gitu loh. Ya, maka ya, kalau kamu bersyukur, ya, kamu akan mengikuti perintah Allah itu supaya kamu berbuat baik kepada orang lain seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Artinya apa? Artinya aplikasi dari wabtaghi fima atakallah tadi itu dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi mencari keselamatan akhirat tadi dengan cara berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan sampai kita berbuat kerusakan di bumi. Itu batasan dari tadi walatan sana sih bagaimana dunia, dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia tadi. Ya. Nah, batasannya ada di mana? Batasannya antara ada ini tadi, wala tabghil fasada fil ardh. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Minum manis, makan nasi, ya boleh, sekedarnya saja, jangan sampai kemudian manis berlebihan, tepung berlebihan, akhirnya diabetes. Ya, begitu juga olahraga boleh, mau olahraga apa saja sesuai dengan kemampuan, jangan berlebihan. Kalau berlebihan nanti menjadi berbuat kerusakan di situ, sampai olahraga badminton mati di lapangan, olahraga bal-balan mati di lapangan, itu sudah berlebihan yang seperti itu. Ya, termasuk sebenarnya wala tabghil fasada fil ardh, berbuat kerusakan di bumi itu kalau kemudian kita melalaikan penghambaan kita kepada Allah, kemudian yang kita tampilkan dia di depan orang lain itu adalah kefasikan tadi, kerusakan akhlak tadi. Nah, kerusakan tadi di atas bumi yang paling negatif dampaknya itu adalah kerusakan moral, kerusakan akhlak, itu menjadi orang fasik, menjadi orang munafik dan sebagainya. Itu bukan rumah yang dihancurkan atau dibulldozer oleh IDF Israel itu, bukan. Ya,
yang berada di rumah itu di bulldozer kemudian mati, dia malah masuk surga kalau memang masih di dalam tauhid, kan gitu. Ya, tetapi meskipun selamat, kalau kemudian dia menjadi kontraktor, menjadi bagian dari musuh orang-orang yang beriman itu, menjadi intel mereka dan sebagainya, ya jadi tidak selamat di situ. Maka yang paling berat itu tadi kerusakan itu, ya kerusakan moral itu. Meskipun merusak ini itu juga tidak diperkenankan, kan gitu. Yang baik-baik dipertahankan kebaikannya, kan gitu. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Itu garis bawah. Artinya di stabilo merah bahwa Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang maka jangan berbuat kerusakan di muka bumi tadi. Nah, itu jadi batasannya. Wala tansa nasibaka minad dunya tadi, dan realisasi dari wabtaghi fima ataka Allah tadi, aplikasinya adalah dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah, maka teman-teman semuanya di dalam rangka untuk wa'ufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum, ya inilah yang harus kita lakukan. Ya, yang harus kita lakukan adalah apa yang digariskan oleh Allah di dalam Al-Qasas ayat yang ke-77 tadi. Sesederhana itu. Yang itu tentu saja merupakan penjabaran dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau juga merupakan penjabaran yang dari kul inna sholati wa nusuki. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita konsisten ya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah di depan tadi, supaya memenuhi janji kita kepada Allah, gitu ya, maka buahnya adalah yang terakhir ini, wa iya ya perhabutnya kepadamu, kamu akan menjadi takut kepada Allah dengan senantiasa konsisten untuk melaksanakan perintah Allah, ya, menjauhi larangannya. Artinya konsisten di dalam menyembah Allah, konsisten di dalam menghambakan diri kita kepada Allah setiap saat, kapan saja, di mana saja. Ya, dan tadi perintah awal tadi supaya kita senantiasa ingat nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, yang nikmatnya itu banyak dan yang terbesar adalah nikmat iman tadi. Ya, maka orang yang ingat Allah, ingat nikmat Allah itu harus ingat iman, memperkokoh keimanannya, dan memperkokoh keimanannya itu dilaksanakan dengan cara menghamba, senantiasa taat di dalam menghambakan diri kepada Allah. Maka orang yang seperti ini muaranya tentu saja akan menjadi orang yang senantiasa tumbuh rasa takutnya di dalam hatinya kepada Allah, takut melanggar aturan Allah, takut kalau sampai tidak menghormati Allah, takut kalau sampai mengecewakan Allah sebagai Rabb-nya, takut kalau sampai karena kesalahannya kemudian dia disiksa api neraka kekal selama-lamanya. Ya. Jadi satu saling berkait dengan yang lain. Yang pertama, hanya orang-orang yang takut kepada Allah, yang dia itu mampu untuk senantiasa menjadi manusia yang bersyukur, artinya orang yang senantiasa ingat kepada nikmat yang diberikan oleh Allah dan memenuhi janjinya Allah dalam arti janji kita kepada Allah dalam arti senantiasa konsisten menghambakan diri kepada Allah, bertauhid. Ya, begitu juga sebaliknya, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, hormat kepada Allah, bersyukur atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan senantiasa memenuhi janji atau menghambakan dirinya kepada Allah sebaik-baiknya, maka dia juga bisa menjadi orang yang takut kepada Allah.
Jadi kayak seperti sebuah lintasan spiral yang terus naik kualitasnya dalam konteks ini sampai wafat, sampai mati nanti. Kalau satu putus, semuanya putus. Kalau rantai itu putus, semuanya putus. Apa rantai yang putus itu? Rantai, misal saja rantai mengingat nikmat Allah putus, menjadi orang yang tidak bersyukur. Kalau menjadi orang yang tidak bersyukur, hilang keimanan. Kalau hilang keimanan, tidak mungkin akan menjadi orang yang memenuhi janji Allah. Kalau kita menjadi orang yang tidak memenuhi janji Allah, ya artinya kita menjadi orang yang munafik, yang fasik, yang tidak bersyukur kepada Allah tadi. Sesederhana itu. Maka jangan sampai ada rantai yang putus di situ, rantainya terus berkesinambungan. Di satu sisi tadi tidak mengingat Allah, akhirnya menjadi orang yang kufur, tidak bersyukur. Di sisi lain kalau kita menyengaja tidak janji kita kepada Allah, artinya menyengaja kita berbuat maksiat, atau artinya kita meremehkan Allah, kita tidak menghormati Allah, kita tidak takut kepada Allah. Karena tidak takut kepada Allah, untuk apa mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita? Akhirnya terus begitu putus. Jadi ibarat sebuah rantai yang menghubungkan satu dengan yang lain, tidak hanya sekedar meringkar yang tertutup di situ, tetapi kemudian membuat spiral, bentuk spiral begitu. Semakin dia bersyukur kepada Allah, semakin kuat keimanannya, semakin dia memenuhi janji Allah, taat di dalam melaksanakan perintah Allah, ya semakin kuat keimanannya, terus sehingga orang bisa mengkategorikan, oh ini orang yang betul-betul hormat kepada Allah, orang yang betul-betul taat kepada Allah, orang yang betul-betul takut kepada Allah, hebat ini. Terus begitu terus meningkat. Nah kalau tidak bertauhid tentu saja akan banyak putus-putus, itu harus mulai dari nol lagi, putus lagi, mulai dari nol lagi, putus lagi, mulai dari nol lagi, putus lagi, mulai dari nol lagi, tiba-tiba 2 hari kemudian mati. Rugi hidup orang seperti itu kan. Ya, jadi satu poin di situ adalah mengikat nikmat Allah, artinya Allah menghendaki kita menjadi manusia yang bersyukur. Ingat bahwa syukur itu merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman, bagikan satu keping mata uang antara syukur dan sabar. Kemudian yang kedua, memenuhi janji, artinya menegakkan syahadat kita, menghambakan diri kepada Allah. Dan akhirnya kalau kita melaksanakan yang seperti itu, kita akan menjadi orang yang takwa. Kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Wa iya ya Pak. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang takut kepada Allah, apa berhenti? Tidak. Dia masih terus dituntut untuk mengingat nikmat Allah, karena setiap hari Allah memberikan nikmat kita banyak sekali. Masih dituntut terus untuk melaksanakan janjinya kepada Allah, terus seperti itu, dan akhirnya juga bermuara menjadi manusia yang takut kepada Allah. Setelah menjadi manusia yang takut kepada Allah, berhenti? Tidak. Dia masih dituntut terus untuk mengingat Allah supaya bersyukur, memperkuat keimanan, ditulus keimanan, terus dituntut lagi supaya dia tetap menegakkan perjanjiannya dengan Allah, dengan menghambakan diri kepada Allah setulus-tulusnya, sehingga dia akan menjadi manusia yang takut kepada Allah. Terus spiral naik menggambarkan kualitas keimanan yang lebih tinggi. Sedangkan rantai yang memutar tadi menunjukkan ikatan antara syukur kemudian tauhid, syukur kemudian penghambaan diri kemudian tauhid, takut kepada Allah. Begitu Mas apa yang kita bicarakan tentang ayat yang ke-40 untuk memperluas pemahaman kita di dalam mengambil pelajaran dari ayat yang aslinya tertuju kepada Bani Israel, tetapi secara hakiki itu adalah untuk kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan atau disampaikan, silakan. Barangkali ada saudara-saudari yang mau bertanya secara langsung, dipersilahkan, monggo. Kalau ada yang mau bertanya langsung. Ya, silakan. Kalau ada yang tanya, tak minum dulu.
Mbak Vita, ya silakan. Bu Zulfa Baik, dulu. terima kasih. Iya, tadi mau menyimak lewat YouTube tapi nggak jadi. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama itu tentang zakat pendapatan. Jadi alhamdulillah studi saya udah selesai dan saya kembali ke Indonesia. Terus di Indonesia ini saya bekerja freelance atau paruh waktu di tiap-tiap project itu. Jadi gajinya nggak yang seperti full time gitu Pak Ustadz. Jadi apakah saya bingung bagaimana saya menzakatkan pendapatan saya ini? Apakah di tiap-tiap project itu 2,5%-nya? Atau harus saya akumulasikan setiap bulan atau dalam 1 tahun? Atau bagaimana ya? Kemudian saya juga dengar dari kawan saya, kalau zakat pendapatan itu alangkah baiknya disalurkan di tempat kita, di mana kita bekerja. Misalkan kita bekerja di Indonesia, ya kita lebih baik berzakatnya di Indonesia gitu. Tapi saya sendiri ada beberapa perusahaan sama ada beberapa murid-murid saya yang juga di luar Indonesia, misalkan dari Malaysia dan juga dari Thailand. Bagaimana hukumnya kalau misalkan saya ada inisiatif atau mungkin suatu saat saya ingin zakat tapi di Malaysia misalkan, itu bagaimana ya Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, baik. Jadi sebenarnya yang kamu tanyakan tadi per project atau per bulan atau per tahun itu kan sama saja. Betul. Nah, sebulan ada 2 proyek, kalau kemudian 1 proyek dizakati, proyek yang kedua dizakati, dengan 2 proyek itu dijatuhkan 1, kemudian penghasilannya berapa dizakati tiap bulan misalnya saja. Kalau sebulan dapat proyek kan sama. Jadi artinya zakat itu diperhitungkan ya. Di satu sisi zakat itu memang ada nisabnya dan ada haulnya. Haul itu periode, nisab itu batasan. Kita tidak pakai batasan itu karena memang ada pilihan dari Rasul, kita boleh membangun jiwa zakatnya. Ada sahabat juga yang mereka itu berzakat tanpa menunggu nisab dan sebagainya. Nah, begitu juga tadi ada syarat haul. Nah, haul itu sendiri berbeda satu dengan yang lain. Kalau kita bicara misal saja dari hasil pertanian padi, ya, padi itu ditanam dan panen dalam waktu sekitar 3 bulan, maka periodenya itu 1 bulan. Hasil itu baru kemudian dizakati kan gitu. Kemudian kalau kita bicara misal saja kuda, itu bisa setahun sekali misal saja. Kalau kita bicara pegawai negeri itu zakatnya 1 periode ya sebulan sekali, hanya penghasilan selama sebulan dikumpulkan kemudian dizakati. Ya, maka kamu boleh pilih, karena itu wujudnya project, kamu boleh artinya setiap project saya zakati, saya keluarkan langsung. Oh tidak, saya akan hitung setiap bulan saja, nanti kadang setiap bulan ada cuma 1 proyek, setiap bulan ada 2 proyek. Dan penghasilan saya kan juga tidak hanya berasal dari proyek, ada kadang-kadang ada penghasilan tambahan untuk berjualan atau untung apa ini itu, atau diberi komisi ini itu, nanti saya total dalam sebulan ada komisi, ada untung, ada hasil proyek dan sebagainya, kumpulkan jadi satu, kemudian dibayarkan zakatnya setiap bulan sekali, boleh. Nah, artinya tidak ada ketetapan pasti harus 1 bulan atau per project atau per tahun dan sebagainya, tidak. Ya, semakin cepat semakin baik, artinya disegerakan karena zakat itu dibutuhkan oleh Islam. Artinya jangan sampai sebagai orang Islam itu kemudian dengan sengaja kita menunda-nunda untuk mengeluarkan zakat. Begitu sudah siap, ya sudah, supaya hitungannya dibayarkan, kan gitu, dikeluarkan. Tidak ada ketentuan harus sebulan sekali atau per proyek atau per tahun dan sebagainya, tidak ada. Kita saja yang memilih di situ, dengan harapan kita tidak termasuk orang yang menunda-nunda bayar zakat supaya disegerakan. Saya kira terjawab itu. Iya, sudah terjawab. Ya, berikutnya yang kedua tentang alokasinya, apa di Indonesia atau di luar negeri atau di mana dan sebagainya. Nah, zakat ini sebenarnya di dalam sistem pemerintahan Islam itu mirip-mirip dengan pajak untuk sistem pemerintahan sekuler ini.
Kalau orang Islam itu bayar zakat, tidak bayar pajak. Kalau ada orang asing di situ yang berada di negara Islam di situ, dia tidak bayar zakat, tapi dia bayar pajak. Misalnya dalam suatu pemerintahan di situ ada, misal saja kafir dhimmi yang tinggal di situ, yang tidak memusuhi kita, bersahabat dengan kita dan sebagainya. Mereka tidak dikenakan zakat. Tetapi mereka juga harus mengusung kehidupan bernegara ini. Nah, mereka di dalam pemerintahan Islam misal saja itu juga dilindungi, mendapat berbagai macam keberuntungan, kebebasan untuk bertransaksi, berinteraksi dan sebagainya. Maka balas jasa untuk negara dengan bayar pajak, kan itu. Nah, pajak maupun zakat ini diambil oleh penguasa. Dalam konteks ini adalah pemerintah. Maka di zaman Rasul itu yang berhak untuk mengelola zakat itu ya Rasul. Ya, zakat itu diserahkan kepada Rasul, pajak juga begitu kepada Rasul gitu. Nanti Rasul menunjuk petugas zakat, ambil, orang mengatakan begitu, ambil zakat. Nah, mereka lah yang nanti diberi tugas oleh Rasul untuk mengelola seperti itu. Maka saya selalu menganjurkan warga Muhammadiyah, hendaknya dia juga menyerahkan zakatnya kepada pimpinan Muhammadiyah atau lembaga yang ditunjuk oleh Muhammadiyah, biar dikelola oleh mereka. Skala prioritas yang perlu digarap, yang penting didahulukan itu yang mana, mereka yang tahu, kan gitu. Saudara-saudara kita yang berada di Nahdlatul Ulama gitu ya, maka hendaknya mereka juga menyerahkan zakatnya itu kepada pimpinan Nahdlatul Ulama atau lembaga yang ditunjuk gitu. Nah, supaya mereka yang menyalurkan. Kita punya kewajiban untuk membayar zakat. Sekali lagi, kita punya kewajiban untuk membayar zakat, tetapi selama ini saya tidak pernah melihat kita itu punya hak untuk menyalurkan. Yang punya hak untuk menyalurkan itu ya Rasul tadi, pimpinan tadi gitu loh. Mereka lah yang mendistribusikan zakat itu, negara lah, pemerintah lah yang punya hak untuk mendistribusikan tadi. Kita punya kewajiban, jangan dicampur adukkan antara kewajiban dengan hak. Ya, kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat, menyerahkan zakat itu kepada yang berwenang, kan gitu ya. Kemudian mereka lah yang mendistribusikan. Jangan kemudian kita ngambil inisiatif sendiri. Oh, karena itu kita miskin, ya sudah saya keluarkan, berikan pada mereka. Kalau itu teman di Malaysia itu miskin banget, kita dan sebagainya kita serahkan. Bisa salah, mungkin saja mereka tidak termasuk miskin. Nah, enak. Apalagi ada dampak negatifnya kalau kita menyerahkan, tak serahkan kepada tetangga saya yang miskin. Nanti suatu saat ketika dia mengecewakan kita juga kecewa. Oh, ngerti ya, zakatku rata kayak kowe. Kemarin tak kayak zakat, sudah berkali-kali tak kayak zakat, tak jaluki tulung untuk bonceng ke aku nang puskesmas ke orang gelem misalnya. Padahal dia tidak membonceng itu mungkin dalam keadaan benar karena kamu bukan mahromnya dia tidak membonceng misal saja. Jadi serba salah. Nah, maka ketika kita mengeluarkan zakat itu pokoknya kecil ikhlas karena Allah, mau kamu salah gunakan atau kamu urusan kamu. Yang penting kewajiban saya dari Allah sudah lepas, di situ saya keluarkan. Kepada siapa? Ya kepada yang berhak kita serahkan itu. Kalau di majelis tafsir Al-Quran tentu saja kepada pimpinan pusat majelis tafsir Al-Quran atau lembaga yang ditunjuk. Lembaga yang ditunjuk apa? Mana? Ya cabang-cabang atau perwakilan atau kelompok-kelompok manapun di situ yang memang mendapat wewenang atau mendapat kepercayaan dari umat atau mendapat mandat dari pimpinan pusat, itu yang tempat kita untuk menyerahkan. Nanti dia juga diserahkan kepada yang lain, atau kalau dia memang diberi wewenang untuk menyalurkan, dia yang akan menyalurkan gitu. Begitu Mbak, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan mau diajukan kaitannya dengan. Iya, alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Zilfah mengaktifkan, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Bu Zilfah.
Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat selalu dan Amin. Matur nuwun doanya, semoga panjenengan keluarga juga begitu. Amin. Begini Ustaz, apakah diperbolehkan menikah itu secara online Ustaz? Ini pertanyaan dari teman juga. Mungkin nanti bisa saya jawab juga. Syarat dan rukunnya sudah tersedia, namun orangnya itu ada di luar negeri, kemudian calonnya itu ada di misalnya di Indonesia gitu Ustaz. Tapi semua persyaratan itu walinya, kemudian saksinya, kemudian maharnya itu sudah tersedia. Apakah cara nikah itu diperbolehkan? Dan yang kedua Ustaz, ini ada kasus ya, tidak bisa saya sebutkan juga. Ini ada keluarga, dia mempunyai seorang ayah. Ayah ini diktator Ustaz. Kemudian ayah itu diktator gitu, suka memerintah, suka marah, suka mukul ya istrinya, kadang-kadang anak-anaknya gitu. Dan dia juga tidak sholat gitu. Kemudian terjadi satu permasalahan, si anak dan keluarganya semua itu mengusir si ayah itu dari rumahnya gitu Ustaz. Apakah perbuatan si anak itu dan keluarga itu termasuk perbuatan dosa besar gitu Ustaz? Mohon solusinya Ustaz, mungkin nanti saya bisa sampaikan ke mereka itu Ustaz. Ya, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tentang nikah online gitu ya, insya Allah boleh, tidak ada masalah asal memang syarat rukunnya tadi bisa terpenuhi kan itu. Artinya maharnya mungkin 1 miliar ditransfer misalnya saja atau apa itu sudah disiapkan semuanya. Kemudian saksi-saksi yang memang memenuhi syarat sebagai saksi dan sebagainya sudah ada. Nah, kemudian ijab kabul dan sebagainya juga bisa dilaksanakan lewat video call atau Zoom dan sebagainya, bisa dilaksanakan, bisa semuanya. Artinya boleh, tidak ada masalah. Ini kan hanya media saja kan itu. Bisa tatap muka langsung atau juga bisa lewat video call atau Zoom dan sebagainya, tidak masalah. Nah, begitu juga cerai itu juga bisa hanya lewat WA saja, karena suami yang punya hak cerai. Nah, maka kalau ada permasalahan apa ini itu dan sebagainya, kemudian memang solusi yang terbaik di situ adalah cerai ya cerai. Tidak harus ketemu, artinya umpamane sing lanang nang Amerika, sing wedok nang Jawa, kemudian yang lanang, yang laki-laki mau menceraikan istrinya ya tidak harus mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk balik ke Indonesia, cukup dengan WA sudah bisa cerai. Nah, begitu juga ini tadi cukup dengan video conference misalnya saja, atau dengan Zoom atau Google Meet dan sebagainya bisa dilaksanakan. Yang penting syarat hukumnya tadi terpenuhi. Kemudian yang kedua tentang anak yang mengusir orang tua, tak kira apapun yang dilakukan oleh orang tua ya jangan dicampur adukkan dengan perbuatan durhaka dari anak kan itu. Jadi dosa orang tua, kesalahan orang tua, apakah itu ditaker, kejam atau apapun itu tidak memberikan legitimasi kepada anak untuk tidak berbakti pada orang tua. Tidak menggugurkan kewajiban bagi anak untuk tidak berbakti kepada orang tua kan itu. Ya kalau orang tuanya diktator dan sebagainya ya diingatkan kewajiban sesama muslim termasuk kepada orang tuanya ya kita mengingatkan. Jangan kemudian malah mengusir. Kalau kemudian diusir bareng-bareng, akhirnya rumahnya ditempati istri dan anak-anak, kemudian bapaknya terlunta tepi jalan, apa ya tega yang seperti itu. Ya kalau tega ya jelas itu namanya sudah lebih dari detektor tadi kekejamannya, sudah seperti binatang. Yang binatang itu ada anak singa itu bisa membunuh bapaknya ketika dia sudah dewasa dan harus berebut kekuasaan dan sebagainya. Nah, itu kewan gitu. Jadi lebih kejam daripada kediktatoran dari bapaknya.
Kalau bapaknya itu diktator, maka ya kewajiban dari anak istri untuk mengikatkan kepada bapaknya tadi supaya sadar kembali kepada Allah gitu loh. Ya, jangan kemudian kejahatan bapaknya kemudian dibalas dengan kejahatan dari anak dan istri. Ya. Coba dibuka ayat yang ke-34 dari surat Fusilat ya. Surat Fusilat ya Ustaz? Ya. Surat Fusilat. Oke. Surat ke-41 ayat yang ke-34. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Nah, itu resep dari Islam itu, membalas kejahatan dengan cara yang lebih baik. Ya, apalagi itu bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri yang sudah banyak berkorban untuk membesarkan kita, ya, banyak berkorban untuk mencarikan nafkah untuk kita dan sebagainya. Tiba-tiba setelah tua tidak pandai mencari harta lagi, kemudian diusir anaknya dari rumah. Ya, padahal di situ diperintahkan supaya menolak kejahatan, artinya kediktatoran bapaknya tadi dengan cara yang lebih baik. Kalau kita justru malah membalasnya dengan lebih kejam, ya kita lebih kejam dari bapak kita. Tidak hanya bapak kita yang masuk neraka karena diktatorship tadi, tetapi juga kita masuk neraka gara-gara itu kita berbuat kejam kepada orang tua kita kan itu. Jadi sampaikan ayat ini kepada dia, semoga dia paham, diberikan penjelasan, tidak boleh seperti itu. Sejelek apapun dia adalah orang tua kita sendiri kan gitu. Ya, orang tua kita sendiri. Maka tetap kita hormati dalam konteks itu gitu. Ya, masih ingat kisahnya Abdullah bin Ubay. Artinya tokoh Abdullah bin Ubay itu adalah seorang tokoh munafik yang pada saat itu memberikan komentar negatif terhadap kebijakan Rasulullah gitu ya. Abdullah bin Ubay tadi itu putranya yang bagus keimanannya kan gitu. Ya, maka kemudian ya maunya marah kalau dengar kata-kata bapaknya menghinakan Rasulullah, pada Rasulullah menjadi orang yang sangat dia cintai gitu ya, dicintai oleh setiap orang yang beriman gitu. Tapi kok kemudian justru sikap bapaknya seperti itu, ya tentu marah. Ya, sampai-sampai kemudian dia mencari jalan supaya bapaknya itu sadar akan perbuatan salah. Bapaknya dicegat di depan pintu, tidak boleh masuk kecuali kalau sudah menghadap Rasulullah menyampaikan kesalahannya tadi. Nah, ini satu teknik yang ya baik supaya dia sadar. Nah, kamu juga bisa dengan cara seperti itu, artinya keluarga dikumpulkan, ya, termasuk bapak, termasuk ibu, termasuk anak-anak tadi, kemudian dipanggil seorang pemuka masyarakat di situ yang dihormati oleh bapak kamu, mungkin kiainya, mungkin ustadznya, atau mungkin kepala kantornya yang tempat dia dulu bekerja atau masih bekerja dan sebagainya, ya, untuk menasihati bapak tadi dan mengendalikan anak supaya tidak berbuat maksiat yang lebih parah dari bapaknya tadi kan. Jadi cari solusi yang terbaik, ya, panggilkan, minta bantuan kepada orang yang berpengaruh kepada bapak untuk
menasihati kalian sekeluarga, termasuk juga kepada bapak tadi, sehingga masing-masing bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar. Begitu Bu Zulfa, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Ini masalahnya gini Ustaz, itu kan di dekat kita sendiri, di samping kita sendiri, masih termasuk keluarga kita sendiri. Kita sudah memberikan solusi yang terbaik untuk mereka, tapi mereka tetap bersikeras Ustaz, tidak mau memaafkan orang tuanya itu gitu Ustaz. Jadi kita yang tahu ini bagaimana lah Ustaz. Kita juga bingung juga Ustaz, kan itu saudara kita kan ingin menyelamatkan mereka tadi itu. Namun mereka itu tidak menerima gitu Ustaz. Apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz? Karena di depan mata kita sendiri Ustaz, di samping kita sendiri, keluarga kita sendiri, masih keluarga dari suami saya gitu Ustaz. Sudah 4 bulan orang tuanya diusir itu, terus anak yang pertama itu ingin mengajak orang tuanya itu kembali, ayahnya itu. Namun ayahnya tetap bersikeras karena ada di antara anaknya itu yang bersikeras tidak mau menerima orang tuanya itu. Kita sudah merasakan, namun dia masih seperti itu. Itu bagaimana lah Ustaz? Ya diingatkan, artinya diingatkan kepada akhirat. Kalau dia masih punya keimanan, mudah-mudahan bisa tersadarkan. Ingatkan bahwa ridhoullah biridhol walidain, suhtullah bisuhtil walidain. Ridho Allah itu bersama dengan ridho kedua orang tua, dan kemarahan Allah itu bersama dengan kemarahan kedua orang tua. Kamu tidak takut neraka karena kamu dimarahi oleh Allah gara-gara orang tuamu marah kepada tuanya. Ya kan, perbuatan itu tidak benar. Diingatkan, ya, tetapi fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka ingatkanlah karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Bagi orang beriman. Kalau dia tidak ada keimanan, ya tidak akan bermanfaat gitu loh. Ya, maka coba diperhatikan tentang keimanan dari anak yang senantiasa menentang tadi supaya kembali tadi. Ya, coba diingatkan ke arah akhirat, ditakut-takuti dengan akhirat, ya. Kemudian ditakut-takuti bahwa Allah marah kepadamu. Kamu diancam untuk dimasukkan neraka, bahkan uripmu di dunia bakal rekoso, betul-betul rekoso kalau kamu betul-betul mempertahankan sikapmu kepada orang seperti itu, karena murkanya Allah itu bersama murkanya Dia. Begitu Bu Zulfa, mudah-mudahan bisa ingat. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Begitu nampaknya Mas, apa yang bisa kita bicarakan, memperdalam apa yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Oh ya Ustaz, masih ada sisa 2 pertanyaan, insya Allah akan disampaikan di pertemuan selanjutnya. Ini ada pesan dari Pak Bina yang tergabung dalam Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa untuk ibu saya yang meninggal kemarin, Ustaz, dari Pak Bima Tuban. Oh iya, mari kita doakan untuk ibunya Pak Bima Tuban mungkin Ustaz, TPN gitu. Ya, kita doakan. Ya, ada lagi. Kemudian laporan terakhir yang menyimak dalam YouTube ada sekitar 50 saudara Ustadz, menyimak dari Facebook ada sekitar 32, dan yang terakhir tergabung dalam Zoom ada 32 saudara Ustadz. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa mengambil pelajaran, itu yang penting. Ambil pelajaran, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau perlu juga kita sampaikan kepada yang lain. Begitu saya kira apa yang kita bisa bicarakan pada malam hari ini, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, selamat beristirahat. Sama terus. Alhamdulillah telah kita ikuti dan simak tausiah dari beliau Ustadz Abdurrahman Suparno, yang mana melanjutkan pembahasan pekan yang kemarin, dan masih ada beberapa pertanyaan pada malam hari ini yang belum kami sampaikan. Mohon maaf karena waktu tidak mencukupi. Insya Allah akan kami sampaikan di pertemuan Ahad selanjutnya kalau masih ada waktu. Terima kasih untuk partisipan yang bergabung dengan kajian Kompas Korea. Semoga tetap istiqomah dan bisa mengambil pelajaran yang baik tentunya. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.